Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang Budiman, dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara, di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan mendapat kemudahan dari apa yang sudah dikerjakan. Dan tak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Semoga tetap setia menyimak dari setiap konten-konten dari channel Padepokan Gaul. Bagi pemirsa yang saat ini sakit, semoga saja diberikan kesembuhan dari penyakit-penyakitnya, diangkat oleh Allah dalam wujud nyata dan sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi pemirsa yang sedang mengalami permasalahan, baik itu pribadi, rumah tangga maupun keluarga, semoga diberikan solusi yang terbaik, yang dimana solusi itu nantinya pun bisa dikerjakan dan bisa berdampak baik bagi kehidupannya masing-masing begitu. Dan di kesempatan ini pemirsa, bahwasanya di Padepokan Gaul itu bertempat tinggal atau berwilayah di Kudus, dimana di area Kudus beberapa hari yang lalu terjadi sebuah awan hitam agak pekat mendung di wilayah sekitaran Gunung Meriah. Dan juga di mana hal itu berkaitan dengan bulan Suro ini. Dan kesempatan kita kali ini kita akan coba ungkap melalui daripada salah satu panglima ataupun gaib yang berada di sekitaran Gunung Meriah. Hal apa yang sebenarnya ada di wilayah Kudus ini di beberapa hari terakhir ini? Mungkin ada pesan di baliknya atau ada hal-hal yang memang dimana mungkin energi negatif atau hal apa yang berpengaruh sangat kuat di wilayah lingkungan sekitaran Meriah itu hingga berdampak dan juga terlihat kasat mata. Dan semoga saja dari konten ini setidaknya bisa diambil hiburannya, sisi positifnya, dan lebih-lebih bisa menambah iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan juga alhamdulillah kesempatan ini saya masih ditemani mediator Mas Ahmad. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Sehat. Lagi ganteng ya? Alhamdulillah. Lagi gagah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau nikah katanya ya? Tidak. Tidak? Belum. Tidak mau kamu? Belum. Oh belum. Sehat Mas Ahmad ya? Sehat. Siap Mas Ahmad di kesempatan ini? Siap. Oke, mungkin sedikit itu narasinya pemirsa bahwa terkadang gaib yang berada di wilayah itu yang mengetahui daripada hal-hal yang tidak kita ketahui sebagai seorang manusia, dan lebih-lebih kita sebagai manusia pun semoga saja bisa mengambil hikmah maupun dampak positif dari mungkin pesan hakikat atau pesan tersiratnya. Dan semoga saja bisa diambil manfaatnya di kesempatan konten kali ini mengenai perihal awan hitam yang berada di wilayah lereng Gunung Meriah beberapa hari yang lalu dan masih berkaitan dengan bulan Suro ini. Mohon izin mendoanya, semoga diberikan kelancaran dari awal hingga video kita nanti dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma asma dan seluruh malaikatnya aktif. Diuapkan semuanya, diproteksi. Keluar semua negatif-negatifnya, penyusupnya dari dalam tubuh ini, dari seluruh ataupun dari unsur serangan hancur, mau terlempar. Sallallahu alaihi wasallam. Salam di kepala juga bersihkan total. Sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mohon dengan izin beliau, Kiai, salah satu daripada panglima penguasa Gunung Muria yang benar-benar tahu mengenai hakikat kejadian awan hitam pekat beberapa hari yang lalu yang masih berkaitan dengan bulan Suro ini, yang benar-benar asli dan diizinkan hadir dan bisa bercerita sesuai halnya. Saya mohon melalui perintah ketarik ke tangan saya yang asli, penyusup yang aku bisa masuk, jadi yang asli yang ketarik ke tangan saya. Masuk.
Semakin menguasai total di tubuh mediator ini. Nyambung semuanya, pita suaranya, memorinya. Langsung semua bisa bicara bahasa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu menyusup, otomatis salam yang kamu ucapkan kembali kepada dirimu. Allah. Malaikat dalam tasbih asmanya dipakai tubuh mediatornya aktif. Terus stimulus di dada itu semuanya aktif, menjadi proteksi kuat. Allah. Banyak yang mengikuti saya ketika saya hadir di tempat ini. Silahkan, dengan kelemahan yang Anda punya, powernya meningkat. Langsung semua dilempar, dibersihkan total. Assalamualaikum. Tambah kuat powernya, dibantu, dibenteng, dipagari roh dan semua mediatornya melalui tasbih, mutiara maupun dengan jendil, semuanya aktif melindungi di wilayah tempat ini. Semua aktif. Dengan siapa dan golongan apa ini yang datang ke sini? Saya mohon maaf mengganggu waktunya, begitu kiranya. Ya, saya dari golongan jin muslim. Anda jin muslim? Ya. Anda tempat tinggalnya di mana? Tempat saya di utara dari tempat ini, di sebuah lereng, di sebuah gunung. Oh, ada pasukan dari sang penguasa Gunung Muria? Salah satunya. Sebagai apa Anda ini? Jabatan atau kedudukannya? Saya alhamdulillah mendapatkan sebuah amanah pasukan. Sebagai pimpinan berarti? Panglima begitu dikatakan di dunia manusia? Mengkomando pasukan. Oh, kalau wujud Anda sendiri sekarang jadi jin? Ya. Kalau dulu dari golongan apa? Saya dari siluman harimau. Oh, dulu harimau? Siluman harimau. Lalu yang harimau masih? Masih. Oke. Saya mau izin untuk menyuguhkan sesuatu suguhan ya Mbah, supaya saya lebih sopan. Silahkan. Suguhan yang diizinkan untuk gaib ini dan tidak berdampak dalam tubuh. Lengkap. Sama. Anda makhluk gaib jadi suguhannya gaib otomatis. Lengkap. Terima kasih. Saya mohon izin menikmatinya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Bagaimana Mbah keadaan Anda beserta seluruh pasukan-pasukannya saat sekarang ini di wilayah lereng Gunung Muria? Saat disampaikan. Ya. Saat ini kami sedang bertempur, sedang berperang dari golongan yang fasik. Oh, bertempur di alam langsung atau juga di jasad manusianya? Di gaib, kami memerangi gaib-gaib yang di dalam jasad manusianya. Oh, di mana manusia itu datang ke sebuah lereng tadi? Iya. Namun masih banyak energi fasiknya. Oke, kalau boleh saya tahu, dengan Mbah siapa ini Anda sekarang ini namanya, kalau boleh disebutkan? Panggil saja Mbah Rono. Mbah Rono. Ada salah satu panglima dari Mbah Noto. Titip salam untuk Mbah Noto ya. Ya. Beliau sedang apa? Sibuk bertugas juga? Bukan. Sedang apa? Berzikir? Ya. Alhamdulillah. Semoga kami juga bisa belajar untuk mengikuti. Kan begitu? Ya, mengucapkan salam kepada kamu. Waalaikumsalam. Semakin kuat pesan-pesan dari sementara sampaikan. Assalamualaikum. Sampai saat ini saya golongan kami juga berperang terus menerus. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya sebentar ya. Ya. Lalu begini Mbah, ya saya sudah berkenalan dengan Anda. Anda berarti sudah lama mengikuti Mbah Noto? Baru-baru saja. Cuman alhamdulillah saya diizinkan untuk mengkomando pasukan. Oke. Dulu mengikuti Mbah Noto itu melalui pertempuran kah atau mungkin dengan jalur perdamaian? Pertempuran. Dulu saya bertempur sama-sama dari golongan siluman. Siluman harimau. Saya kalah, saya ditaklukkan. Saya disadarkan apabila kamu nanti mau masuk muslim,
Saya bersedia. Jadi pertempuran itu tidak langsung membunuh, tidak? Ya, masih ada toleransi. Oh, jadi tetap menggunakan akhlak begitu ya? Ya, Oke, begini Mbah, saya ingin bertanya, namun saya bernarasi sedikit. Di mana bertepatan dari tanggal ini, saya berpijak, ini masuk di wilayah tanggal bulan Suro, atau dikatakan di kalender Hijriah itu bulan Hijriah, di mana beberapa hari yang lalu itu sempat terjadi sebuah awan pekat hitam di wilayah lereng Gunung Muria, bahkan terlihat sampai ke tempat ini Mbah. Sebenarnya hakikatnya apa sih Mbah? Kalau boleh disebutkan, yang memang diizinkan saja disampaikan, yang tidak diizinkan tidak usah disampaikan begitu. Mungkin ada pesan tersirat bagi umat manusia, atau ada hal apa sih hingga terjadi hal seperti itu. Tolong disampaikan ya, sekiranya diizinkan disampaikan, silahkan. ya. Di sana itu banyak sekali dari golongan jin, siluman, iblis yang mendirikan kerajaan-kerajaan di lereng Muria sana-sana. Kami dari golongan jin muslim senantiasa berperang, selalu berperang terus menerus. Akibatnya muncul kalau di golongan manusia ya hitam mengelilingi dari gunung itu. Di mana mereka golongan gaib fasik itu bermulai dari jasad manusia, atau memang langsung dari alam, atau mungkin langsung dari langit, atau dari mana sih Mbah kalau boleh disampaikan? Golongan itu memang sudah dari dulu menempati di dalam lereng Muria itu. Dan Anda pun sempat sudah menghancurkannya, namun mereka tambah kuat lagi begitu? Ya, karena ada dari golongan manusia-manusia yang mempunyai kodam-kodam malah menambah kerajaan-kerajaan di sana. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullah. Jadi begitu. Semoga nanti perjuangannya semakin kuat begitu sebagai dari golongan gaib. Silakan sambil diminum. Tidak usah tegang-tegang. Sebagai gaib, Anda pun diizinkan untuk minum. Saya sebagai manusia pun minum. Lalu Mbak, bertepatan di hari ini, tanggal ini, bahkan di bulan ini, bulan Suro, adakah mungkin perilaku manusia yang membuat golongan kerajaan gaib fasik itu lebih besar di hari-hari ini, dan mungkin membuat lebih pekat energinya hingga mungkin nyambung dengan peristiwa kemarin? Ada? Banyak sekali. Astagfirullahaladzim. Boleh disampaikan? Ada yang senantiasa dia mengikuti leluhur-leluhurnya terdahulu. Terus ada yang dia sengaja menambah keilmuan. Ada yang sengaja memang niatan-niatan jelek di sana. Dari hal itu malah berdampak buruk bagi lingkungan. Iya. Menambah energi negatif tadi. Iya. Oh. Saya juga bertugas untuk menumpas-numpas kodam-kodam dalam jasad manusia itu. Lalu Mbah, begini yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Jika kodam-kodam manusia ditumpas, dampak atau efek nyata timbulnya nanti apa? Mungkin kematian mendadak, atau nanti sebuah wabah atau penyakit, atau hal apa sih? Ya, sebuah penyakit. Nanti apabila dia menyadari dirinya sendiri ya, alhamdulillah. Apabila dia masih bersikukuh dengan keyakinan dia, menjalankan ritual-ritual apapun itu, nanti dia bisa mati mendadak, mati yang sangat mengenaskan. Jadi begitu. Ya. Dan pada inti hakikatnya bahwa itu adalah pertempuran antara golongan gaib fasik dan muslim hingga timbul suatu energi hitam pekat muncul di awan di wilayah lereng Gunung Muria. Oke kan begitu. Lalu saya juga ingin bertanya begini. Sebagai makhluk gaib penghuni wilayah Gunung Muria, saat menumpas daripada golongan gaib fasik, apakah saat ditumpas mereka tidak langsung mati begitu saja, atau memang nanti ada perkembangan terus-menerus? Ada yang menyokong keilmuan dari kerajaan-kerajaan yang di lereng Muria itu. Dari mana sokongan mereka yang didapatkan? Dari iblis. Iblis yang sangat tinggi keilmuannya. Langsung turun hadir begitu? Ya. Oh, sampai sekarang masih mereka yang tinggi-tinggi itu? Saat ini kami juga masih berperang. Oke.
Lalu mungkin adakah sebuah pesan bagi umat manusia yang berada di wilayah sekitaran lereng Muria, wabil khusus, dan sampai ke sinilah, terutama wilayah ini, adakah? Ya tidak usah. Hmm. Di sana itu untuk melancarkan hajat-hajatnya, untuk menimba keilmuan, tidak usah seperti itu. Sebenarnya tradisi-tradisi orang terdahulu itu hanya golongan-golongan iblis yang menyelewengkan semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dari niatnya saja sudah salah, apalagi dia melanjutkan tradisi-tradisi dari tahun ke tahun, tahun ke tahun. Malah menambah energi hitam pekat di dalam sana, kerajaan sana. Oke. Lalu Mbah, sebagai manusia, kami harus berbuat seperti apa semestinya? Mungkinkah kami menyampaikan sesuatunya langsung kepada setiap manusia-manusia tertentu? Kan kalau pakai akal mungkin karena kami tidak punya kuasa kan nanti kan mendapat pertentangan kan begitu. Atau mungkin dengan gerilya atau dengan cara seperti apa yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada kami? Ya, kalau kamu ya tidak usah ikut campur. Cukup menjalankan apa yang harus kamu jalankan saja. Oke, siap. Terima kasih. Dan ngomong-ngomong, saya izin bertanya juga, apakah wilayah-wilayah yang masih sekitaran Gunung Muria bahkan sampai ke barat, tempat tertentu yang saya bayangkan ini, di mana sering didatangi banyak manusia, apakah itu masih menjadi wilayah tanggung jawab dari pasukan-pasukan Mbah Noto sebagai sang penguasa Muria? Masih. Oke. Dan begini pula, di bulan-bulan seperti ini, manusia mengadakan ritual seperti yang Anda sampaikan seperti itu, lalu timbul negatif, kan mereka tidak tahu. Dan timbul yang dikerjakan Anda itu gaib, timbul kenyataan yang bisa dirasakan manusia seperti apa? Mungkin dari yang mungkin tadi hawanya pekat itu bisa berubah jadi hawa agak nyaman. Apakah itu dampak dari Anda golongan gaib Muslim sudah bekerja itu salah satunya yang bisa dirasakan oleh manusia? Iya. Di sana juga ada kerajaan dari pesugihan. Astagfirullahaladzim. Orang tidak tahu kalau di sana ada pesugihan. Hanya orang-orang tertentu. Orang tertentu. Oke. Dan begini yang mungkin ingin saya tanyakan kembali. Sebagai panglima, Anda mengomandoi daripada sebuah pasukan. Di saat momen-momen tertentu seperti ini, Anda kan mungkin disibukkan dengan perang yang sangat hebat, dahsyat. Sebagai makhluk gaib dari peperangan itu sendiri, apakah nanti Anda juga sempat kewalahan atau tidak? Bisa disampaikan? Ya, sedikit kami juga mendapatkan perlawanan. Alhamdulillah, sedikit-sedikit kami juga bisa mengatasinya. Oke. Lalu begini Mbah, menyikapi kehidupan dunia sekarang ini kan banyak daripada kejadian-kejadian alam yang beberapa hari-hari terakhir kan terjadi sepertinya goncangan gempa ataupun daripada sebuah peristiwa air bah mulai merembet ke wilayah daratan. Dari hal-hal itu sendiri mungkin ada sekiranya pesan bagi umat manusia untuk kehidupan sekarang ini yang ingin Anda sampaikan begitu. Itu bisa saja terjadi. Bencana-bencana yang kamu sebutkan itu bisa saja terjadi. Apabila orang-orang yang di sana di dalam gaibnya itu ada yang kami perangi, ada yang kami taklukkan. Kalau yang masih kuat, dia masih bersikukuh menjalankan yang dia sebenarnya dia jalankan sangat menyeleweng. Nanti dia akan merasakan bencana-bencana tersebut. Dia akan mati kena bencana tersebut. Oh begitu. Oke, sambil dinikmati Mbah, silahkan. Ya. Ternyata begitu pemirsa hal ihwalnya mengenai perihal awan hitam di lereng Gunung Muria. Sebenarnya tidak hanya awan hitam saja. Ada hal apa lagi yang mungkin bisa Anda sampaikan di kesempatan peperangan dari golongan kami, ada angin yang sangat besar. Bisa merobohkan pohon-pohon di sekitar situ. Itu energi gaib sampai timbulnya tak begitu? Ya. Dan kalau boleh saya tahu,
energi dari gaib nyata timbulnya seperti itu memerlukan pasukan berapa ribu atau berapa juta atau berapa triliun Mbah? Butuh sekitar jutaan triliun. Ya. Lalu tempat yang sering didatangi manusia, apakah itu masih dikuasai daripada golongan fasik atau memang dari Mbah Noto sendiri sudah menguasai? Ya saya bayangkan ini masih dikuasai golongan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Manusia tidak tahu tempat itu tersembunyi. Jarang orang-orang yang bisa sampai ke sana. Hanya orang-orang yang mengajarkan, diajarkan. Jadi tempat itu sendiri masih dikuasai golongan gaib fasik, dan jika banyak manusia yang berdatangan ke sana berduyun-duyun, maka akan lebih kuat lagi hawa pekatnya. Ya. Oke, terima kasih. Ya memang segala sesuatu kejadian di dunia ini pun kami meyakini itu sudah menjadi takdir dan kehendak Allah, kan begitu. Lalu yang ingin saya tanyakan mengenai wilayah lereng Muria dan sekitarnya, yang ingin saya tanyakan begini Mbah, apakah ada sesuatu hal yang mungkin tersimpan rapi di sana dan menjadi target manusia seperti sebuah kepingan tertentu? Adakah di sana dan mungkin masih menjadi misteri bagi manusia-manusia yang berilmu untuk datang ke sana, mengambilnya dalam wujud nyata menggunakan keilmuan yang mereka miliki? Ini yang saya bayangkan. Ya, banyak orang-orang yang mendatangi untuk mengambil harta-harta di sana. Dia termakan oleh bisikan. Memang ada yang berhasil sedikit tapi dia tidak bisa menggunakannya. Hanya tipuan iblis Kuningan Sari yang keluar. Ya. Oh, kalau perihal pusaka, saya juga sering mendengar begini. Dahulu kala beliau sosok manusia terkenal Sunan Muria meninggalkan pusaka. Benarkah pusaka itu sekarang dimiliki manusia? Atau sebenarnya itu hanya pusaka yang mungkin direplika oleh iblis dan sekarang dikuasai manusia? Pusaka tipuan itu. Loh, kok bisa tipuan, Mbah? Mungkin dari mereka mengatakan itu memang asli karena kemiripannya itu hampir 100%, hampir 100% kan begitu. Iblis juga punya kekuatan untuk menipu supaya bentuknya sama persis, kekuatannya sama persis, kegunaannya juga sama persis. Oke, ya. Oke. Dan sebentar lagi mungkin ada sesuatu kejadian atau bukan kejadian lah, ada peristiwa agak besar di wilayah sana. Semoga Anda lebih kuat lagi di sana, powernya meningkat dan seluruh pasukannya pun ditambah kapasitasnya. Lalu pesan apa yang ingin disampaikan yang terakhir kalinya kepada kami? Ya, cukup jalankan apa yang harus dijalankan, seperti manusia jalankan apa yang Allah perintahkan saja itu. Di sana nanti juga ada peringatan, sebuah toleransi. Apabila dihiraukan, nanti manusia yang akan mengakibatkan dirinya rugi sendiri. Oke. Tidak usah ikut-ikut. Itu pesan Anda, kami tidak usah ikut-ikut, cukup jalankan kewajiban kami sebagai manusia kan gitu. Ibadah pada Allah, taat pada perintah Allah, taat pada perintah dawuh beliau atau dawuh guru begitu ya. Ya. Oke, tetap semangat Mbah. Siapa tadi namanya? Mbah Rono. Mbah Rono. Oke. Salam untuk Mbah Noto. Ya. Silakan kembali dengan kapasitas keilmuan yang Anda punya lebih tinggi lagi. Terima kasih. Jika nanti Anda membutuhkan senjata, saya mohon silahkan nanti jika butuh senjata apapun digunakan sesuai. Begitu ya Mbak? Ya. Allah silahkan kembali. Saya mohon maaf jika kurang sopan. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali berjuang lebih kuat lagi.
Sehat Mas? Iya. Alhamdulillah pemirsa, sedikit itulah sebuah jawaban mengenai perihal daripada aura hitam yang timbul di wilayah sekitaran Gunung Muria. Dan sebagai manusia yang dibekali dengan akal dan hati yang jernih, semoga saja bisa mengambil hikmah dan juga beriktibar mengenai kejadian-kejadian yang lalu, yang dimana itu pun tak terlepas daripada kesalahan kita sebagai seorang manusia. Dan di kesempatan ini kami pun tidak bermaksud menyalahkan pihak manapun dan siapapun. Kami hanya belajar untuk sama-sama mengajak kepada jalan kebaikan yang sesuai. Dan lebih-lebih dari konten ini pun bisa diambil hikmah dan pembelajarannya. Dan juga semoga saja yang di kesempatan ini tergerak hatinya untuk melakukan ibadah. Dalam nyata nanti pun tergerak untuk melakukan ibadahnya dengan sungguh-sungguh, dengan jalur yang sesuai pula begitu. Dan kami sebagai manusia jika banyak kekurangan, kesalahan baik tutur kata, tingkah laku maupun bahasa, mohon maaf sekiranya. Dan jika ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.